nama saya Syiful Qudri dengan NIM 2401700068. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keamanan dalam bidang informasi. Yuk kita mulai pembahasannya. Di era digital seperti sekarang, informasi menjadi salah satu aset paling berharga, baik bagi individu, organisasi, maupun negara. Hampir semua aktivitas kita, mulai dari belanja, bekerja, hingga belajar, bergantung pada informasi digital. Namun, semakin banyak data yang kita gunakan, semakin besar pula resiko ancaman yang bisa terjadi, seperti kebocoran data, pencurian identitas, dan serangan cyber. Karena itulah, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak. Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi data dari berbagai ancaman agar tetap rahasia, utuh, dan tersedia saat dibutuhkan. Berdasarkan standar ISO IEC 27001, ada 3 pilar utama dalam keamanan informasi yang dikenal dengan CIA. Yang pertama, ada confidentiality, yang berarti menjaga kerahasiaan informasi agar hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Yang kedua, integrity, yang artinya memastikan informasi tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin. Dan yang terakhir, availability, adalah memastikan data selalu bisa diakses kapanpun dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, ada banyak bentuk ancaman terhadap keamanan informasi. Yang pertama, yaitu ada malware, seperti virus, trojan, dan ransomware, yang bisa merusak sistem dan mencuri data kita. Yang kedua, phishing dan social engineering, yaitu upaya penipuan yang memanipulasi korban agar memberikan informasi pribadi. Yang ketiga, hacking dan cracking, yaitu peretasan sistem komputer tanpa izin. Selain itu, ada juga kebocoran data akibat kesalahan sistem, serta human error atau kesalahan manusia yang tanpa sengaja menyebabkan data bocor. Di Indonesia sendiri, sudah banyak kasus yang menunjukkan pentingnya keamanan informasi. Misalnya, kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, di mana jutaan data peserta bocor dan dijual di forum online. Ada juga serangan ransomware terhadap beberapa instansi pemerintah yang membuat sistem pelayanan publik terganggu. Selain itu, penipuan online seperti phishing melalui email atau WhatsApp juga semakin sering terjadi dan memakan banyak korban. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa keamanan informasi harus menjadi perhatian serius, bukan hanya bagi instansi, tapi juga bagi masyarakat umum. Pada upaya dan strategi keamanan informasi ini, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, gunakan password yang kuat dan aktifkan autentikasi ganda. Yang kedua, perbarui sistem dan antivirus secara rutin agar tidak mudah diserang. Ketiga, tingkatkan edukasi pengguna agar lebih waspada terhadap ancaman digital. Yang keempat, lakukan backup data secara berkala supaya data tetap aman kalau terjadi serangan. Dan yang terakhir, gunakan firewall dan enkripsi agar informasi tidak mudah diakses oleh pihak luar. Selanjutnya, menjaga keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab ahli IT, tapi juga kita semua. Sebagai individu, kita harus berhati-hati dalam berbagi data dan tidak asal klik tautan mencurigakan. Sebagai organisasi, penting untuk memiliki kebijakan keamanan data dan pelatihan bagi karyawan. Sedangkan pemerintah berperan dalam membuat regulasi dan sistem perlindungan hukum untuk menjaga data masyarakat. Dalam praktiknya, keamanan informasi juga didukung oleh berbagai teknologi. Misalnya, firewall untuk menyaring lalu lintas data, enkripsi untuk melindungi isi pesan, serta sistem deteksi intrusi atau IDS/IPS untuk memantau aktivitas mencurigakan di jaringan. Saat ini juga mulai digunakan keamanan berbasis cloud dan AI security yang mampu menggali pola serangan cyber secara otomatis.
Ke depan, tantangan keamanan informasi akan semakin kompleks. Serangan cyber kini memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan deepfake sehingga sulit dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Perlindungan terhadap data pribadi juga semakin penting karena banyaknya layanan digital yang mengumpulkan data pengguna. Selain itu, muncul juga tantangan baru seperti keamanan perangkat Internet of Things atau IoT yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi sangat penting dalam melindungi data dari ancaman cyber. Diperlukan kerjasama antara individu, organisasi, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak dan selalu berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.